masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam. Ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan. Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami penolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Segar. Menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo. Mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan di langit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat. Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan tadi Bapak bilang kan menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan itu tadi pelestarian lingkungan? Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari warisan, terutama adalah dari warisan. Ya, walaupun hanya sedikit itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada jenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu. Namanya itu ada 3 ya. Yang pokok itu namanya bunga senikir. Ya, yang kedua tanah layu. Nah, tanah layu itu kita kenal dengan edelweiss. Nah, edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja, ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau senikir, dan yang ketiga itu namanya pujian. Ya. Nah, itu 3 jenis bahan dari alam yang kita padukan, ya. Dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik senikir, edelweiss atau tanah layu, ya, maupun pujian itu juga mengandung makna yang sangat tidak bisa diganti daun yang lain, ya. Kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger. Nah, salah satunya kami dari kelompok Uli, yang kelompok tani desa Edelweiss, itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya
tanaman edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan edelweiss atau namanya tanah layu. Kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya itu nama yang berkembang di masyarakat edelweiss. Nah, tapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya edelweiss ini minimal ada terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga bahwasanya edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan, ada tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, ada tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki. Hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun kita itu melibatkan alam. Nah, keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan tidak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan ya. Tuhan itu merestui atau tidak terserah Tuhan, karena kita percaya kalau kita benar otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar, seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh. Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban. Salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo. Paguyubannya orang-orang sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Jalan. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya, ada sendiri-sendiri, ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar nggak ada bekas tisu yang apa sekarang ini ada tamu, besoknya biar nggak ada bekas sampah. Ya setiap hari sehabis tamu, kalau tamu sudah turun-turun gini mulai bersih-bersih sampai di dalam warung juga seperti itu. Meski mengaku masih menemukan sejumlah sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, namun dua sahabat asal Amerika Serikat yang berkunjung ke kawasan Gunung Bromo
yaitu Mitch dan Drew, mengaku kebersihan kawasan Bromo masih terjaga dengan baik. There was a little, when we went to like the sunrise viewpoint, it wasn't too bad, but like over the edge of like where the railing was, you kind of see some down there. I've definitely seen worse, so I guess if there was any suggestion, it might be around that. But definitely not the worst I've seen through our travels. Yeah, that wasn't too bad, We've but seen worse, yeah. Yeah, I saw like some plastic bottles and stuff up there too, but you can only control so much. So, yeah, generally it's not. It's tough to control. Yeah. Terkait pelaksanaan Yatnya Kasada di suku Tengger ini tentu akan terkait dengan moderasi beragama yang saat ini sedang diusul oleh Kementerian Agama. Dari 4 indikator moderasi beragama, ada 1 indikator yang mencerminkan praktik kehidupan beragama dalam konteks pelaksanaan Yatnya Kasada, yaitu indikator penerimaan terhadap kearifan lokal. Proses-proses Yatnya Kasada yang dilaksanakan ternyata juga memberikan kesempatan kepada umat selain Hindu, baik Muslim, Kristen, Katolik, dan Buddha untuk bersama-sama melaksanakan ritual Yatnya Kasada. Artinya, pelaksanaan ritual Kasada ini juga memberikan kontribusi terhadap ketentrapan, kedamaian, baik kedamaian batin maupun kedamaian luar batin yang tentunya akan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan umat yang ada di Bromo, khususnya dalam konteks kehidupan umat beragama. Saya berada di Puro Poten di lereng Gunung Bromo yang pada saat ini sedang melaksanakan upacara Kasodo. Saya ingin sampaikan bahwa Hindu adalah Hindu Nusantara. Tidak hanya Hindu di Bali, tetapi juga ada Hindu yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum Bali adalah Jawa itu sendiri. Salah satu bukti yang bisa kita lihat adalah prosesi Kasodo yang sudah dilangsungkan dari sejak kemarin dengan prosesi tadi pagi ya, kita sudah melaksanakan upacara yang melibatkan 52 orang Romo Dukun Pandita sedang membacakan mantra-mantra sesuai dengan tradisi yang ada di Tengger untuk upacara Kasodo ini. Kemudian tadi pagi juga bersama-sama ke puncak Kawah Bromo untuk melangsungkan upacara terakhirnya, yaitu larung sesaji yang sering kita dengar. Ini sebagai bukti bahwa tradisi Hindu yang hidup di Tengger ini memang punya makna yang luar biasa. Yang pertama, bahwa apa yang dilakukan oleh umat Hindu yang ada di Tengger ini adalah meneruskan tradisi pemujaan terhadap manifestasi Tuhan Yang Maha Kuasa di Ide Sang Yang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, aspek Kasodo sebagai sebuah ritual yang secara praktiknya saya kira menjadi sebuah best practice yang bisa meneladani bahwa kita hidup memang tidak hanya untuk satu golongan, tapi kita hidup untuk golongan yang lain.